Shalom, selamat malam Oma Opa yang Tuhan Yesus kasihi. Kita bertemu lagi dalam acara saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Saat ini bersama saya Els Rundengan Oro dari Jemaat Erene, Jakarta Utara. Oma Opa, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah Bapa di surga, Bapa yang selalu menjaga dan memelihara kehidupan kami. Kami bersyukur ya Bapa, karena Engkau berkenan memimpin kami, menjaga kami dalam kami beraktivitas sepanjang hari ini. Saat ini Bapa, sebelum kami beristirahat, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mari Bapa, tolong kami agar firman yang akan kami baca dan renungkan boleh kami mengerti, terlebih boleh kami berlakukan dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Ya Bapa, berfirmanlah, kami sedia untuk mendengarkannya. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Amin. Oma Opa yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan kita pada malam hari ini terambil dari Kejadian 26 ayat 26 sampai 33 yang demikian bunyinya. Datanglah Abimelek dari Gerar kepada Ishak bersama Ahuzat sahabatnya dan Pikol kepada pasukannya. Tetapi Ishak berkata kepada mereka, "Mengapa kamu datang kepadaku? Bukankah kamu membenci aku dan telah menyuruh aku pergi darimu?" Jawab mereka, "Kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia di antara kita, antara kami dan engkau. Baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau. Engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami, seperti kami tidak mengganggu engkau, seperti kami melakukan hanya yang baik kepadamu dan membiarkan engkau pergi dengan damai. Sekarang engkaulah yang diberkati Tuhan." Kemudian Ishak mengadakan perjamuan bagi mereka. Mereka makan dan minum. Keesokan harinya, pagi-pagi, mereka saling bersumpah. Kemudian Ishak melepas mereka pergi dan mereka meninggalkan dia dengan damai. Pada hari itu, hamba-hamba Ishak datang memberitahukan kepadanya tentang sumur yang telah mereka gali, serta berkata kepadanya, "Kami telah mendapat air." Lalu ia menamai sumur itu Sheba. Sebab itu nama kota itu Beersheba sampai sekarang. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini. Oma Opa yang Tuhan Yesus kasihi, judul renungan kita malam hari ini adalah Damai di atas Luka Lama. Ayat masnya, kami telah melihat sendiri
bahwa Tuhan menyertai engkau. Oma opa yang Tuhan Yesus kasihi, di tengah dunia yang penuh kompetisi, salah paham, dan konflik relasi seringkali terjadi. Kita merasa sulit untuk memulihkan hubungan yang telah retak, terutama jika kita merasa dirugikan atau disakiti. Namun, kehidupan tidak selalu tentang menang atau kalah, melainkan tentang bagaimana kita membangun dan memelihara damai yang sejati. Abimelek yang sebelumnya menyuruh Ishak pergi karena iri, kini datang bersama penasihat dan panglimanya. Menariknya, kali ini ia datang bukan untuk berseteru, melainkan untuk mengakui satu hal penting, bahwa penyertaan Tuhan atas Ishak tidak terbantahkan. Meskipun Ishak mengalami konflik dan penolakan sebelumnya, ia tidak membalas dengan dendam. Sebaliknya, ia memilih jalur damai, menerima Abimelek, bahkan mengadakan perjamuan bersama. Oma opa yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan malam ini mengajak kita melihat bahwa relasi yang rusak bukanlah akhir dari segalanya. Tuhan memiliki kuasa untuk memulihkan dan mempertemukan kembali pihak-pihak yang dahulu berseteru. Ishak membuka ruang untuk rekonsiliasi karena ia memahami bahwa hidup damai adalah bagian penting dari panggilan imannya. Kerendahan hati dan kesediaannya untuk mengulurkan tangan menunjukkan bahwa fokus utamanya adalah kehendak Tuhan, bukan kepuasan pribadi atau kemenangan semata. Ia menyadari bahwa berkat Tuhan jauh melampaui sekedar kepemilikan sumur, yaitu pada kedamaian dan keharmonisan hubungan. Oma opa yang Tuhan Yesus kasihi, malam ini mari kita merenungkan, adakah seseorang yang pernah melukai kita dan masih meninggalkan luka di hati? Atau mungkin justru kita yang perlu berinisiatif untuk berdamai? Ishak mengajarkan bahwa damai bukanlah tanda kelemahan, melainkan bukti kekuatan iman yang teguh pada pemeliharaan dan keadilan Tuhan. Dengan bersedia memaafkan dan membangun jembatan, kita membuka jalan bagi campur tangan ilahi. Jikalau tuturku tak semenang dan aku tolak orang berkesah, pikiran dan tuturku bercela, Oma opa, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ini kami Bapa mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu buat kebaikan-Mu yang boleh kami alami dan nikmatinya saat ini. Secara khusus kami bersyukur karena pada malam hari ini kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Terima kasih Bapa bahwa kami diingatkan kembali bahwa kami harus berdamai dengan sesama.
Kami harus berdamai, mengampuni, tidak mengingat kesalahan-kesalahan yang telah dibuat oleh orang-orang yang menduka citakan kami. Tolong kami ya Bapa untuk dapat memberlakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami setiap saat. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada untuk kami. Terima kasih untuk kekuatan, kesehatan, kesabaran bagi kami untuk menjalani hari-hari anugerah-Mu. Tolong kami Tuhan untuk terus berharap bersandar hanya kepadamu. Kami mohon pengasihan-Mu dari hari ke hari, kiranya Engkau selalu menguatkan, sehatkan, dan mampukan kami menjalani hari-hari yang Tuhan percayakan bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk Dewan PKLU dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk melayani umat-Mu lewat persekutuan kaum lanjut usia GPIB. Tuhan berkati mereka, sehatkan, kuatkan, tambahkan hikmat, akal budi, kebijaksanaan bagi mereka, agar mereka boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami berdoa untuk program sinodal yang akan berlangsung di Bali, yaitu merayakan hari ulang tahun Pelkat PKLU yang ke-15 pada tanggal 11 sampai 14 Oktober yang akan datang. Kami mohon pengasihan-Mu bagi panitia, bagi Dewan PKLU yang sementara mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perayaan tersebut. Tuhan memberkati, Tuhan sediakan dana yang diperlukan, rencana yang telah dirancang, biarlah itu semua boleh terwujud hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk semua kaum lanjut usia GPIB. Tuhan kiranya memberkati setiap kami, hiburkan, kuatkan kami, tambahkan semangat kami untuk terus melayani Engkau lewat keluarga, lewat jemaat, juga lewat hidup bermasyarakat. Berikan kesanggupan bagi kami, sehatkan, kuatkan. Terlebih Tuhan, karuniakan damai sejahtera dan sukacita bagi kami dalam kami melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami, kekasih-kekasih kami yang ada dalam pergumulan secara khusus yang sakit. Tuhan, mohon pengasihan-Mu bagi mereka. Engkau angkat sakit penyakit yang mereka derita, Tuhan. Sembuhkan mereka, kuatkan iman, percaya dan harap mereka hanya kepadamu. Terlebih pada kesempatan ini, kami berdoa, menopang doa bagi Ibu dari kekasih kami, Ibu Freli, sebagai Sekretaris Dewan PKLU, yang saat ini orang tuanya sementara dalam keadaan tubuh yang tidak sehat. Tuhan, kami mohon pengasihan-Mu. Tuhan, karuniakan sukacita, damai sejahtera. Tolong Freli serta keluarganya terus bersyukur atas kebaikan Tuhan. Khususnya Tuhan, karuniakan kemampuan bagi mereka dalam melayani orang tua yang sementara sakit. Ya Bapa Kudus, Engkau yang punya hidup dan kehidupan kami serahkan kekasih kami ini hanya ke dalam tangan-Mu. Apapun yang Engkau buat, itulah yang terbaik untuk setiap kami, orang-orang yang hidupnya berharap dan bersandar kepadamu. Terima kasih Tuhan, bagi mereka dalam pergumulan, Tuhan buka jalan, Tuhan jawab setiap pergumulan yang mereka hadapi, dan biarlah ada kelegaan karena Engkau menopang dan menolong. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan istirahat malam kami pada saat ini Tuhan. Berkenan Engkau beri istirahat yang baik. Berkenan Tuhan bangunkan kami esok pagi dengan tubuh yang sehat serta kuat yang diberkati. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, sempurnakan doa kami yang kami minta dan alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Menolong kami yang setia. Kami sudah berdoa. Amin. Oma opa yang Tuhan Yesus kasihi, demikian perjumpaan kita pada malam hari ini. Sampai kita bertemu lagi, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.
Langkah mereka mungkin melambat, tapi kasih mereka pada rumah Tuhan tak pernah padam. Di balik kerut wajah ini, ada ribuan doa yang telah terucap. Ada lagu pujian yang tak pernah henti. Mereka adalah saksi hidup kasih Tuhan. Dari masa muda hingga kini, rambut mereka memutih. Ia setia menyertai. Kini, mereka diundang kembali bukan sekedar untuk hadir, tapi untuk bersyukur bersama dalam satu hati sebagai tubuh Kristus yang hidup. Saya, Pendeta Ari Theodina Tambunan Salsoe, selaku Ketua Panitia Hari Ulang Tahun Tokat PKLU GPIB yang ke-15, mengajak seluruh anggota Tokat PKLU untuk bergabung merayakan Hari Ulang Tahun Tokat PKLU GPIB di Mupel, Bali, NTB. Adapun perayaan ini kita akan selenggarakan dari tanggal 11 Oktober sampai dengan 14 Oktober 2025 yang bertempat di Bali Sunset Road Convention Center, Kuta. Adapun acara-acara yang akan kita laksanakan bersama yakni ibadah pembukaan yang akan dilayani oleh Pendeta Yandi Mandobe. Kemudian kita akan masuk dalam malam keakraban, kita akan masuk di dalam talk show yang bertema lansia mandiri, membangun dan meningkatkan kualitas hidup lansia, ibadah syukur agung ke-15, kemudian gala dinner dan jalan-jalan ke Garuda Wisnu Kencana, Pantai Pandawa, serta Krishna oleh-oleh. Ini sebuah momen bagi kita semua untuk saling menguatkan, untuk merayakan kesetiaan Tuhan dari generasi ke generasi. Kami menanti kehadiranmu karena di setiap langkahmu gereja ini menjadi lebih kuat. Karena setiap langkahmu adalah kesaksian kasih-Nya. Datang dan rayakan bersama kami GPIB, Pelayanan Kategorial Persekutuan Kaum Lanjut Usia.